Saudara, Joko Chandra, sosok yang sakti. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Ia licin, bagaikan sosok tak berwujud. Bukan hanya soal ia dalam status buron, tapi diduga ia juga telah berpindah kewarganegaraan. Status buronan bisa masuk ke Indonesia dan melenggang kemana-mana. Saudara, ada sejumlah kejanggalan yang saya dapatkan dari sejumlah gerak-gerik Joko Sugiarto Chandra. Saya kumpulkan berikut ini, eksklusif. Saya akan paparkan kepada Anda. Pertama, ia masuk ke Indonesia tidak menggunakan nama Joko Chandra. Kesimpulan ini didapat setelah pihak imigrasi tidak menemukan rekaman perlintasan di bandara yang mencatat setiap lalu lalang penumpang yang masuk ke Indonesia. Ia kemungkinan menggunakan paspor negara lain, Papua Nugini. Kedua, ia bisa mengurus bebas hak sebagai warga negara Indonesia WNI dalam status buronan dan kuat dugaan ia sudah pindah kewarganegaraan. Namun, ia tetap bisa membuat KTP elektronik. Dari kasus ini, saya mencatat jam ia mengurus KTP di kelurahan, bukan jam yang umum dalam pelayanan. Secara umum, kantor kelurahan dibuka pada pukul 7:30 pagi. Namun berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Joko Chandra terlihat melakukan perekaman biometri pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat. Artinya, ia mulai dilayani beberapa saat sebelum jam buka normal. Ketiga, dengan bermodal kartu tanda penduduk elektronik yang telah diurusnya, ia bisa mengurus dengan cepat dan bergegas mendaftarkan sidang peninjauan kembali di pengadilan. Keempat, setelah semua urusan di negeri ini selesai, ia kembali ke luar negeri dengan sentosa. Janggal luar biasa. Polisi kita yang hebat masa Anda bisa nangkap. Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa Anda bisa nangkap. Menko Polhukam Mahfud Mahmudin geram lantaran buron koruptor setengah triliun Joko Chandra berhasil mengecoh lembaga negara. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta PK itu lalu dibiarkan berkeliaran. Bahkan kalau ada di luar negeri sekalipun harus diburu gitu. Apalagi ini ada di dalam negeri. Lalu yang kedua, pada sidang pertama nanti ketika pendaftaran itu, menurut undang-undang orang yang minta PK itu harus hadir di pengadilan. Kalau tidak hadir, PK tidak bisa disidangkan. Oleh sebab itu begitu hadir di pengadilan, saya minta polisi dan Kejaksaan Agung itu supaya menangkapnya dan segera dijebloskan. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian memanggil 4 lembaga negara, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri. Tim pemburu koruptor pun dibentuk. Polisian, Kemendagri itu soal kependudukannya. Kemudian ke Kemenkumham soal imigrasinya, Kepolisian dan Kejaksaan Agung kan soal penegakan hukumnya dan keamanannya. Tempat-tempat akan diundang untuk follow up itu? Iya, dalam waktu dekat. Negara demokrasi itu masyarakat harus tahu semua proses-proses yang akan menyebabkan terbongkarnya rahasia sehingga seseorang bisa tambah lari gitu. Tim pemburu koruptor pernah dibentuk beberapa kali di pemerintahan sebelumnya, tapi masih banyak koruptor kakap berkeliaran di luar sana. Tim kali ini harus membuktikan bahwa di pundak mereka harapan besar bagi keadilan negara. Jika tidak, maka penegak hukum di negara ini diacak-acak oleh hanya seorang Joko Chandra. Dan saudara, saya harus menanyakan terkait apa yang terjadi dengan penasihat hukum dari Joko Sugiarto Chandra, dari Mas Andi Putra. Ya. Kebetulan juga partner Anda, Bu Anita Kolopaking. Ya.
Saya ingin tanya dulu, betul Bu Anita mengantarkan segala langkah dari Pak Joko Chandra ketika di Indonesia, mulai mengurus KTP sampai kemudian mendaftarkan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kalau dikatakan mengantarkan itu terbatas pada pengurusan KTP dan pengajuan PK. Oke. Pengajuan PK. Pada waktu itu di tanggal 8, Bu Anita dihubungi, satu hari sebelumnya dihubungi, di hari Minggu. Oleh Pak Joko menyampaikan bahwa, Bu, besok saya siap hadir untuk mengajukan PK. Posisi Pak Joko pada waktu itu masih di luar negeri? Pada hari Minggu itu saya kurang dapat informasinya apa sudah di Indonesia atau di luar negeri. Tapi disampaikan ke Bu Anita bahwa besok di hari Senin, tolong saya akan hadir di pengadilan untuk mengajukan PK. Nah, pagi harinya diminta untuk jemput ke rumah. Kemudian beliau menyampaikan mampir foto dulu, Bu, di kelurahan. Meskipun saya harus tanyakan juga karena ini menjadi pertanyaan umum. Ya. Pak Joko Chandra tidak tercatat sama sekali masuk ke Indonesia dari imigrasi. Masuknya menggunakan nama siapa? Untuk Pertanyaan masuk saya dan keluar. Tidak terdeteksi sama sekali. Nama Joko Sugiarto Chandra atau Joko S. Chandra masuk ke dalam perlintasan data imigrasi. Catatan perlintasan ya. Itu juga disampaikan oleh Pak Joni Ginting dalam pertemuan kita beberapa hari lalu Pak Joni, di acara. Dirjen Imigrasi ya? Dirjen Imigrasi. Dia menyampaikan bahwa tidak tercatat. Dari kami juga tidak mengetahui bahwa beliau masuk dengan paspor apa, melalui bandara apa, pesawat apa, itu kami tidak mengetahui. Kami disampaikan bahwa tanggal 8 saya akan hadir untuk memenuhi ketentuan SEMA bahwa pendaftaran PK wajib dilakukan, wajib dihadiri oleh termohon PK sendiri. Jadi bukan ke sana. Nanti saya akan ke sana. Saya ingin tanya dulu, artinya kalau seandainya Bu Anita, kalau packing partner Anda kemudian mengantarkan Pak Joko Chandra ke ngurus KTP hingga PK, padahal kita tahu Pak Joko adalah buronan. Artinya ada pasal yang mungkin bisa dikenakan dong, karena ikut menyembunyikan buronan. Bagaimana Anda menjawab ini? Nah, kalau kita dikatakan menyembunyikan ya, saya nggak membawa, tim kami tidak membawa Pak Joko Chandra ke tempat yang tersembunyi ya. Pengadilan tempat umum, kelurahan juga tempat umum. Tapi menanggapi status buronan yang disampaikan tadi, imigrasi sendiri tidak mencatatkan beliau nih sejak tahun 2014, disampaikan di dalam siaran persnya, sejak tahun 2014 sudah tidak ada lagi pencatatan atas nama Pak Joko. Sudah batal demi hukum pencatatannya karena sudah habis tenggang waktunya. Baru tanggal 27 Juni, ini Menkumham yang menyampaikan nih, baru tanggal 27 Juni 2020, status DPO dari Kejaksaan Agung itu dicantolkan lagi ke Pak Joko Chandra. Itu 27 Juni itu 2 hari sebelum sidang, Pak. Jadi pada tanggal 8 Juni pada saat pendaftaran dan pengurusan KTP beliau tidak sedang dalam keadaan DPO. Artinya semua proses semua dijalankan meskipun ada juga kontroversi soal apakah menyembunyikan buronan atau tidak. Anda katakan tadi tidak ke tempat-tempat yang tersembunyi. Kita meskipun tidak mengetahui. Karena ada klausul yang mengatakan ketika mengetahui seorang buronan maka harus memberitahukan. Di sisi yang lain kita kan sebagai advokat kita wajib menjaga kerahasiaan klien. Selama kita tidak ikut mengatur, ikut memberi saran atau apapun yang membuat beliau itu bisa terlepas dari penegakan hukum, itu saya rasa kami hanya menjalankan profesi kita sebagai advokat. Adakah kemudian alasan PK ini diajukan oleh tim penasihat hukum dari Joko Chandra? Di luar sana kan stigma masyarakat terhadap Pak Joko Chandra ini, kenapa nih Pak Joko Chandra buron, melarikan diri, tidak menerima putusan PK nomor 12. Tapi perlu diketahui alasannya Pak Joko Chandra tidak menerima putusan 12 itu apa? Alasannya adalah karena Pak Joko Chandra tidak mengakui legal standing dari jaksa pada saat mengajukan PK nomor 12 tersebut. Karena berdasarkan pasal 263 ayat 1, jaksa tidak dapat mengajukan PK. Yang dapat mengajukan PK itu hanya terpidana ataupun ahli warisnya. Sangat terbatas. Sangat terbatas mengenai hal tersebut. Yang kedua, peninjauan kembali tidak dapat, Pak. Tidak dapat, sangat digarisbawahi nih. Tidak dapat diajukan terhadap putusan lepas. Nah, putusan Pak Joko Chandra pada tingkat kasasi itu terakhir ingkrah lepas, Pak. Ya. Kami menganggap bahwa putusan tingkat kasasi itu sesungguhnya sudah diterima oleh jaksa. Kenapa saya bilang sudah diterima? Karena jaksa sudah mengeksekusi, Pak, putusan kasasinya pada tahun 2001. Jaksa mengeksekusi, ada surat eksekusinya, uang dikembalikan. Artinya kan kita anggap jaksa menerima. Kok 8 tahun kemudian setelah menerima mengajukan PK kembali? Anda di pasal 263 ayat 1, meskipun di 263 ayat 2 disebutkan bisa mengajukan PK ketika ada perbedaan antara pertimbangan hakim dengan putusan perkara.
ini tentu menjadi perdebatan sendiri, karena ada jurisprudensi juga dalam kasus BLBI Syafruddin Temenggung, jaksa KPK mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang sekarang masih berproses. Tapi ini tentu menjadi perdebatan, nanti akan dijalankan dan tidak akan bisa diproses tanpa kehadiran terpidana. Jadi terpidana mutlak harus hadir di sini. Kita upayakan. Baik. Kita upayakan, Pak. 20 Juli akan diupayakan Pak Joko Chandra akan hadir dalam sidang PK. Kita sangat mengupayakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Adi Putra dari Anita Kolopaking Partners. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Nasihat hukum dari Joko Sugiarto Chandra. Apakah kejanggalan ini semua? Mulai dari KTP, pengurusannya, terus kemudian pendaftaran PK, masuk ke Indonesia tanpa diketahui data perlintasan. Yang jelas ini ada persekongkolan. Kalau kita Persekongkolan. melihat